Assalamualaikum, Sampurasun. Jumpa lagi di channel Melati Ratu. Hari ini kita berada di daerah Sukabumi, tepatnya ada di Nyalindung. Dan kita ada di titik satu gua, yaitu yang disebut Gua Buni Ayu ataupun Gua Siluman. Yang konon katanya memang banyak penampakan ataupun mitos-mitos dari kejadian-kejadian yang memang janggal, dan katanya juga ada yang bilang memang suka dipakai pesugihan. Di sini kita akan mengungkap titik lokasi gua tersebut dengan membuka pintu gerbang portal gaibnya, dan kita akan menuju ke sana. Kita akan telusuri ada apa sih di dalamnya, apa sih memang sebenarnya di dalam itu, ada fakta atau real atau mitos yang terjadi. Nanti kita akan telusuri. Yuk kita ke sana. Lumayan ya di sini ya, sangat menurun tangganya. Assalamualaikum, Sampurasun. Ya, kita sudah mau mulai mendekat dengan goanya. Assalamualaikum. Ya, di sini kita sudah nyampe ke mulut goa, dan kita akan mulai coba untuk turun, yaitu ke bawah. Sampurasun. Assalamualaikum. Izin. Ya, yang disebut Gua Siluman atau Gua Buni Ayu inilah. Nanti kita akan cari tahu sejarahnya, silsilahnya, ataupun cerita, yaitu fenomena-fenomena yang ada di sini. Ya. Ini sangat panjang apa ke dalamnya, Pak? Ada berapa kilometer ataupun berapa ratus meter ke dalam itu? Kalau misalkan di sini kan ada 3 ya untuk yang membuka wisata. Ya. Yang pertama yang ini umum. Ya. Ini mempunyai panjang 250 meter. Ini juga kita udah sediain tangga segala macam. Dulu sih kita udah pakai lampu segala macam. Cuman sekarang lampunya emang total nggak dikasih lampu lagi. Sekarang ini. Ya. Terus untuk yang ke Gua Landak juga ada. Jadi ini satu mulut itu ada 2 lorong, Bu. Ada lorong? Ada 2 lorong. 2 lorong. Tahap yang pertama itu yang ke Gua Landak. Gua Landak dan keluarnya ke Gua Angin. Terus ada juga yang perjalanan jalur khusus, minat khusus, itu panjangnya 3.000 meter. Jauh juga ya di sini ya. Jadi bisa tembus ke air terjun, pintu keluar gitu ya. Pintu air dekat air terjun. Ya, air terjun ya, di sini. Banyak nggak Pak yang kesini, yang wisatawan atau yang kesini ini main? Untuk sekarang sih baru mulai lagi semenjak COVID itu. Ya. Nah sekarang baru pemulihan mungkin. Pemulihan dari COVID kemarin ditutup ya di sini. Nah sekarang kita nanya lagi, yaitu Bunda nanya yaitu tentang hal-hal mistisnya yang itu yang ada di gua ini Pak. Yang konon katanya santet, katanya bla 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 ya di sini ya. Ada sesuatu hal apa gitu kan ya di sini ya. Ataupun juga ada cerita lain, yaitu fenomena-fenomena yang memang mitos ya, termasuk apa benar Pak? Coba cerita sedikit dari sebenarnya gini, makanya ini saya cerita dulu ke belakang ya. Ya. Makanya ini dulu terkenalnya ini Gua Siluman. Ya. Gua Siluman itu sebenarnya sih salah satu nama goa yang ya maksudnya emang sampai sekarang juga emang orang jarang yang masuk. Nah dari situ mungkin pengunjung yang mau ke sini jangankan mau ke sini gitu, dengar namanya aja kan udah takut. Udah takut, betul. Itu sih cerita mistis, mungkin orang-orang tua dulu kan mistisnya masih kental. Mungkin ada kejadian, salah satu kejadian yang tidak bisa dimasuk
akal, gitu. ya. Ya, nah dinamain lah gua siluman. Kayak ini gua Cibijung ini juga kan posisinya ada di gua Cibijung di kampung Cibijung, makanya disebut gua Cibijung. Terus gua landak mungkin dulunya memang banyak binatang landak ya, dinamain gua landak. Gua landak seperti itu. Cuman sih kalau yang untuk dulu mungkin sebelum dibuka wisata emang sih banyak orang yang suka apa semedi di sini Ya. mungkin cerita-cerita itunya sih mesti juga emang harus ke kuncen. Kalau saya lebih ke ini ya, cuman Ilmiah ya. kemarin-kemarinnya sempat dipakai buat bikin film kayak Uji nyali seperti itu ya. seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan orang yang tahu ya mungkin ada lah ya namanya gua identik sama yang gituan, tapi tergantung tapi tergantung kembali lagi ke kita, Bu. Kembali lagi ke kita tujuannya ke sini tuh mau apa itu lagi, seperti apa ya, gitu ya. Nah sekarang kita katanya santar-santar ya Pak ya, ada kabar miring-miring atau kabar berita di luaran ataupun dari orang gitu kan di sini ini, yaitu katanya ya di sini gua siluman ini, katanya gua Buni Ayu itu bisa dipakai untuk pesugihan katanya Pak di sini. Dan ada juga dari salah satu yang memandu itu juru kunci, katanya kita membuka fakta gaib ya di sini ya. Apa benar sih gitu kan? Terus kita juga seperti mitos-mitos itu benar nggak sih real gitu? Apa hanya mitos-mitos aja, hanya sekedar rame-rame pembicaraan orang cerita. Nah gitu, ini minta kebenaran atau keterangan dari Bapak sendiri, itu aja sih Pak. Kalau gini, tadi saya udah jelasin ya sebelum dibuka wisata. Ya. Emang mungkin. Memang ada sebagian ya. Sebagian orang yang suka ritual kesini. Mengalap berkah gitu ya. Tujuan-tujuan orang kan tertentu terus beda-beda. Ya semenjak dibuka ini wisata, untuk saat ini sih sampai sekarang emang ditutup orang, nggak boleh lah. Jadi khusus untuk wisata aja untuk gitu wisata. Ya di ini sini lebih ya. Ke ilmiah ya di sini ya. Jadi maksudnya ini guanya terbentuknya gimana, terus ini guanya bekas apanya seperti itulah. Ya. Jadi siapapun bisa datang ke sini, yaitu untuk ya, tujuan masing-masing itu aja. Nanti kita coba masuk dulu ke dalam. Yuk Pak. Kesana itu ke gua landak ya. Itu pandangnya 500 meter sampai keluar. Kalau misalnya pernah lihat mulutnya. Ini batunya juga batu apa ya Pak? Ini batu kapur khas. Batu kapur khas ya. Kalau ini yang batu lonjong ini disebutnya batu apa Kayak kalau seperti ini stalagmit kalau bahasa yang ini. Ya, kalau yang di atas stalagmit. Ya. Ini sih masih proses. Ini. Ya. Ini air berarti masih aktif ya. Masih panjangin. Ya. Oh ini lorongnya, yaitu untuk dua landak ya. Dua landak itu masuk ke sini, tetapi kita jalannya ke sini juga ya Pak ya. Ya. Turun bawah, kita keluarnya di tempat keluarnya itu. Ini panjangnya 500 meter. Ini untuk perjalanannya 1,5 jam sampai keluar. Keluar itu dari masuk ke gua landak. Sini ya. Masuk dari gua landak keluar ke gua angin, yaitu selama berapa jam? 1,5 jam di sini. Ya. Kalau untuk ke sini lagi ya balik lagi ya. Ya.
stalaktit. Ini. Ya, ini prosesnya dia dari air hujan masuk ke dalam batuan kapur, kemudian dia melakukan pasang atau mendapan. Oh, jadi seperti air netes ini ya semua ya, pada netes. Terus biasanya sih di mana ada stalaktit di bawah pasti ada stalaktit. Kemudian dia berpasangan. Di mana ada stalaktit di bawah pasti ada stalaktit, di bawah pasti ada stalaktit. Nah, ini itu untuk pertumbuhannya 1 minggu itu 1 tahun. Tapi tergantung curah hujannya. Kalau misalnya curah hujan lebih besar yang mungkin lebih besar. Jadi air netes ke sini ya, kayak jadi dari atas itu pada menetes ke bawah, jadi artinya itu masih aktif ya di sini ya. Ini air apa Pak? Di bawah. Air ini apa Pak? Ini Ke bawah. Dulu Pak, ada fenomena hal ganjil apa sih Pak yang terlihat, terdengar, terasa dari gua ini? Ada misalkan ada pengunjung yang pernah masuk ke sini ataupun ada orang yang lagi camping misalkan di atas ya Pak ya, masuk ke sini, ada nggak cerita mistisnya itu dulu? Kalau misalkan Sebelum wisata terjadi di sini ya? Sebenarnya bukan sebelum sih, sesudah juga sebenarnya sih suka ada. Ya. Ya kalau misalkan kadang-kadang kan kalau ngecamp ya, kecuali kalau di dalam gua sih nggak ada. Ya. Kalau di tempat camp di atas, kadang-kadang kan apalagi anak mahasiswa, Ya. ya kan ngelamun, terus Ya, dia betul. bengong, ya mungkin ya namanya yang kayak gitu kan ya masuk ya, dalam keadaan pikiran lagi kosong begitu. Ya terjadilah kemasukan seperti itu ya Pak ya. Sering ada sih, ada ya kejadian-kejadian gitu sih, hal-hal kecil seperti itu suka ada Ya, sampai betul. sekarang juga. Dulu misalkan ada orang-orang yang ngalap berkah itu atau mujawa ngalap berkah misalkan ya Pak ya, ke lokasi titik ini, ke gua itu arah mana sih Pak yang mereka itu datengin gitu Pak? Ya di bawah itu ada Daerah masih ke bawah ya, yang suka dipakai ritual-ritual Ya. dulu itu. Itu ya, saya bentuknya kayak kalau orang sini bilangnya kubah atau menara, soalnya kalau lihat dari atas bentuknya kayak kubah masjid gitu. Ya. Nah disitulah mungkin dulunya suka dipakai buat semedi kayak gitu. Ini tempatnya yang ke bawah ya Pak, Masih di yang bawah suka sana. dipakai semedi yang konon mungkin yang dulu cerita suka dipakai pesugihan orang-orang ritual ngalap berkah, itu jadi negatif pemikirannya. Yeah. Jadi suka punya maksud tujuan sendiri seperti itu. Yaitu dulu sebelum dijadikan wisata, yaitu datang ke sini untuk ritual, yaitu masuk ke area Sebelah sana. Nah itu di situ dulunya emang suka dipakai untuk semedi segala macam, orang tuh di situ adanya. begitu ya. Ya. Terus kalau ceritanya awalnya gua ini disebut sampai menjadi gua Buni Ayu sebenarnya ya, bagusnya. Jadi sepertinya enak gitu, manis didengar. Tetapi kenapa disebutnya gua siluman gitu? Gua Siluman tuh ada salah satu gua. Ya. Ya maksudnya yang sampai saat ini juga masih dibilang orang tuh emang masih jarang lah ke situ gitu. Ya. Saya juga tempatnya juga akses untuk ke situnya emang Sulit. tidak begitu jauh, cuman sulit. Ya. Yang mungkin ada salah satu kejadian yang Ya. Ya. Ininya matiin lu Pak Silo. masukin akal Ya. ya mungkin. Nah dinamain lah gua Siluman. Nah, Ya. terus semenjak dibuka wisata ini kan pertama ada orang yang masuk tahun 1982. Nah di orang aslinya orang Makassar, Ya. Daeng namanya, cuman kemudian dia harus punya istri orang sini, ya mungkin dia dari almarhum sih, sekarang udah almarhum. Ya. Mungkin dia dari sananya pecinta alam, dia nyoba untuk masuk sampai menemukan pintu keluar. Nah di situ dia sama orang IKSP juga, terus sama orang Perancis juga. Nah dibikinlah pemetaan gua ini terbentuknya sama apa, terus bekas apa gitu lah orang Perancis. Itu tahun 82. Nah dari situ dibangunlah fasilitas jalan untuk akses jalan, terus fasilitas bangunan segala macam tahun 90. Nah dibikin tanggal kayak gini juga ini tahun 90. Ini Dibuka resminya 94.
Ini ya. Nah 2006 digantilah namanya jadi Gua Buni Ayu. Gua Buni Ayu berarti Jadi, baru sekarang ini ya tahun muda ya. Gua Buni Ayu itu diambil dari kata Sunda sama Jawa sebenarnya. Ya, Buni Ayu. Buni kalau bahasa Sunda kan tersembunyi, Ayu itu cantik. Jadi Sembunyi. kecantikan yang tersembunyi. Tersembunyi. Ada ya, juga yang mengartikan di sini. seperti itu. Cuman sebenarnya sih itu untuk keseluruhan. Ya, betul. Komplek Betul. Ini saya melihat ya Pak, di sini seperti batu itu seperti berwujud gitu ya. Seperti Ya, berwujud itu menyerupai apa makhluk ya. Ya, di sini ya. Kalau lihat dari segi sini ya. Ini ya karang-karang batu ini ya Pak ya di sini ya. Jadi seperti apa ya? Jadi seperti seekor buaya yang seperti yang terlihat itu ya di sini ya. Ada pun juga seperti seekor harimau ya di sini ya. Jadi seolah-olah seperti menandakan bahwa memang di sini ini yang jelas memang yang pasti di sini memang ya pasti namanya juga goa ya. Di sini ada penghuni, ada penunggu Ya, gitu. ya di sini ya. Ada sisi mistis yaitu misteri yang memang tersembunyi, kecantikan juga yang tersembunyi di dalam goa ini, dan juga ada misteri yang tak terungkap sebenarnya di sini. Cuma memang kita harus jalan sampai ke bawah jauh, mungkin kita tidak sampai ke sana ya Pak ya, mungkin di sini sampai sini aja. Cuma kita sudah mengetahui bahwa hal dulu sebelum dibuka wisata itu banyak yang mengalap berkah, yaitu untuk pesugihan, untuk itu, untuk ini, yaitu ke area bawah, lanjut ke terus ke bawah ya Pak ya di sini. Tetapi untuk saat sekarang alhamdulillah di sini sudah menjadikan tempat yang bersih, yaitu wisata di sini. Yang jelas dengan mata batin Bunda, indigo Bunda di sini terlihat memang ada sang penunggu. Penunggu itu pun juga akan marah, dan penunggu itu pun juga di sini akan mengganggu kita kalau kita memang niatnya itu negatif. Dan kita pun juga tidak ada memakai cara sopan santun, etika yang tidak dipakai. Di sini akan murka dengan sang penghuni penunggu gua di sini. Dan kita pun juga di sini sebenarnya tadi kita turun udah disambut ya. Di sini ada seorang kakek tadi kita masuk. Ada seorang kakek-kakek di sini yang berjubah tetapi memakai seperti udeng ke sini yang dilihat sama Bunda di depan. Dan kita juga udah disambut dengan kebaikan sebenarnya. Dan di pintu yang kedua yang sebelah sini masuk itu sudah melihat sosok harimau di sini yang Bunda lihat. Tetapi dia menerima kita dengan baik, menerima kita yaitu mempersilahkan. Jadi tidak punya niat negatif kita ke sini, dan akhirnya kita bisa silaturahmi bisa kunjungan yaitu ke Goa Siluman ini. Dan seorang kita bicara Jupun juga sudah memperlihatkan ada seorang perempuan ya di sini ya, yaitu di bawah ada seorang perempuan yaitu seperti berjalan aja tetapi melihat kita gitu ya di sini. Tapi tidak apa-apa, hanya berjalan saja di sini. Seperti pakai ada lirik apa, ada selendang begitu ya di sini ya. Ada terlihat sama kuda di bawah, dan kita pun juga di sini memang di belakang juga terlihat memang ada sosoknya, tapi belum jelas sosoknya di sini, cuma kelungkup saja hitam. Dan sebelah sini juga depan sini Acang juga terlihat juga memang ada sisi dingin ya, merinding di sini ya. Cuma memang nggak mengganggu ke kita karena kita ke sini datang untuk niat positif gitu aja. Jadi kita datang ke sini bukan niat untuk pesugihan. Kita datang ke sini bukan untuk niat negatif ataupun untuk lain-lainnya ya Pak ya di sini. Kita hanya silaturahmi itu aja, mencari tahu bahwa siluman ini apa sih yang disebut siluman ini di goa ini gitu kan. Nah sekarang udah kita membuka fakta dengan Bapak Pemandu, sudah dijelaskan, sudah lebih jelas, dan kita mungkin nanti ambil gambar ya di sini ya untuk lebih tahunya lagi. Ya Pak. Ya. Untuk di sini Bunda mungkin nggak bisa turun ke bawah ya Pak ya.
sahabat nanti kita sudah yaitu mengelilingi di dalam goa dengan penelusuran, yaitu goa yang suka dijadikan pesugihan, mencari pesugihan. Konon katanya suka dipakai mengalap berkah, yaitu dengan tujuan tertentu, tujuan sesuatu, hajat orang-orang yang memang suka datang ke sini. Itulah tadi goa, kita ke sana sampai nafas capek ya di sini ya. Kita akhiri untuk goa siluman ini. Terima kasih untuk semua. Salam rahayu, salam sejahtera, salam mistis.